Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ence Muhammad Fanoval dengan NIM 24020260085. Kali ini saya akan membahas tugas saya yaitu tugas MPS keempat, Metodologi Penelitian Sosial keempat oleh Pak Yadi Kolbi. Terutama kali ini kita fokus dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi dari 50 jurnal ini isinya mengenai pendidikan semua. Saya tidak terlalu fokus pada aspek kesehatan, tapi pendidikan saya fokuskan karena cukup menarik aspek pendidikan dari jurnal yang saya baca. Karena mungkin relevannya karena saya orang sosial dan saya juga fokus pada pendidikan. Jadi ya fokusnya pada sosial, di sosial juga termasuk pendidikan. Jadi saya fokusnya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke judul saya yang pertama, yaitu analisis upaya pencegahan pelanggaran etika akademik terhadap penggunaan AI di perguruan tinggi Jakarta. Mungkin AI ini kok fokus di Jakarta, mungkin juga fokus ke daerah-daerah lain karena seluruh universitas Indonesia ini mungkin sudah memperbolehkan untuk menggunakan AI ya sebagai alat bantu mereka untuk belajar, bukan sebagai bawahan ya, konteksnya dalam dalam universitas ini sebagai alat bantu untuk belajar, bukan bawahan. Iya, kita bakal lihat di judul ini bahwa analisis upaya pencegahan pelanggaran etika akademik terhadap penggunaan AI di Jakarta. Kita berikan gambaran umumnya dulu. Penerapan AI di Indonesia, pemanfaatan AI terutama dalam pendidikan Indonesia ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama mulai dari penggunaan aplikasi untuk personalisasi, kemudian memudahkan pembelajaran hingga otomatisasi untuk tugas administratif. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa semakin sering menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan tugas akademik seperti mencari referensi, menyusun argumen, dan memahami materi. Kemudian penggunaan AI yang rutin ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah menjadi alat yang umum dan integral dalam proses belajar mereka. Artinya tidak salah dalam menggunakan AI, hanya saja penerapannya, etiknya dalam menggunakan AI itu seperti apa. Karena ya kita tahu bahwa AI ini adalah sebuah teknologi dan kita dari teknologi dan manusia itu berbeda ya pandangannya. Kalau kita fokus terus terhadap AI, terus bagaimana dengan pemikiran kita kritis mereka nantinya. Jadi ya untuk mungkin AI ini sebagai alat bantu ataupun alat bantu efisiensi yang akademik. Misalnya kita tidak paham dalam satu hal, kita bisa tahu dengan tanya AI seperti itu, tanpa harus kita searching lebih dalam lagi, karena AI sekarang sudah terjun mendalam ya, bahkan ke kode analisis data itu sudah terjun ya, karena mereka bagian dari datanya itu seperti itu. Jadi mereka bisa akses seluruh data-data yang sudah di-upload ke internet itu seperti apa. Jadi luar biasa artificial intelligence ini. Kemudian dari jurnal yang saya baca itu ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa AI itu dapat meningkatkan efisiensi, termasuk ChatGPT, Gemini, Quillbot yang membantu mahasiswa dalam mengecek tuh plagiarismenya, melakukan parafrasa dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Itu artinya ada efisiensi dalamnya untuk membantu mahasiswa mencek plagiarisme, kemudian melakukan parafrase dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Kemudian memprosesi pembelajaran AI mungkin guru untuk menyelesaikan materi ajar dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih adaptif, dan meningkatkan manajemen pendidikan di luar kelas. AI juga membantu institusi pendidikan meningkatkan efisiensi administrasi dan proses pengambilan keputusan. Seperti itu. Artinya ya dari 3 hal ini AI itu dapat meningkatkan efisiensi, kemudian memproses pembelajaran dengan menyelesaikan materi atau kebutuhan materi yang kurang di pembelajaran ini, tapi dari AI kita jadi lebih paham karena mereka menyelami dan kemudian memberikan data atau sajian yang bisa kita terima dan mudah dipahami. Nah, ini bisa mencatatkan pengalaman belajar yang lebih cepat, artinya dalam tugas bisa cepat selesai dan pemahaman materi lebih cepat selesai, dan pemahaman mengenai seluruh aspek itu bisa diakses lebih dalam lagi, diakses secara terpadu dalam satu gadget. Artinya kita paham dan fokus kita tuh
tidak hanya satu fokus ini, tapi kita bisa fokus lain dengan kita penasarannya itu seperti apa. Tergantung kita nanti buat prompt atau ngechat bot-bot atau AI ini seperti apa. Nah, itu ada hal yang positif yang didapat dari AI. Dan namun penerapan AI tidak lepas dari hambatan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan teknologi. Selain itu, ada kekhawatiran besar tentang dampak negatif AI, seperti kekhawatiran terhadap dampak pada pendidikan, karena 87,5% responden dan kurangnya pemahaman tentang ini 50% responden. Artinya ada berapa responden yang paham atau yang khawatir terhadap pendidikan, yaitu 87,5% dan kurangnya pemahaman teknologi sekitar 50%. Ada Ken Bimtek ya, seperti halnya ini. Kemudian itu adalah gambar umumnya. Kita masuk ke penjelasan materinya, itu teori integritas akademik di era digital. Di teori ini integritas ada pilar utama pendidikan yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap etika dalam pembelajaran. Nah, di era digital ini, di era artificial intelligence, di era teknologi yang sangat baru ini, keadaan teknologi AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, Quillbot, dan lain-lainnya itu seringkali mengaburkan batas antara karya original dan hasil otomatisasi. Artinya ini menimbulkan tantangan yang baru yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi Indonesia, karena kita susah membedakan karya mana yang original, karya mana yang hasil otomatisasi. Karena AI ini nggak punya hak cipta dalam menggenerasinya tuh. Akhirnya mereka mengutip sembarangan, akhirnya karya originalnya kayak terkesan tidak berarti gitu. Dan ini merupakan tantangan tersendiri terutama dalam fokus penelitian ini, yaitu perguruan tinggi di Indonesia ataupun perguruan tinggi di Indonesia ini. Perguruan tinggi di Indonesia ataupun perguruan tinggi Jakarta dalam fokus penelitian ini, karena Jakarta pasti bukan hanya Jakarta saja, ini kan bagian dari judul juga. Aspek seluruh universitas Indonesia juga mengalami hal yang sama. Kemudian ada beberapa poin kunci dari teori integritas akademik di era digital ini. Yang pertama ada resiko plagiarisme berbasis AI. Mayoritas mahasiswa itu 83,2% menyadari bahwa penggunaan ChatGPT meningkatkan resiko plagiarisme. AI mempermudah tindakan plagiarisme baik sengaja maupun tidak sengaja. Quillbot meskipun dipandang sebagai alat untuk menghindari plagiarisme melalui parafrase, juga berpotensi mengurangi kemampuan penulis dan berpikir kritis mahasiswa. Artinya resiko plagiarisme berbasis AI ini sangat tinggi ya. Artinya mahasiswa 83,2% itu sadar bahwa AI itu mempermudah tindakan plagiarismenya. Kemudian juga alat untuk menghindari plagiarisme itu sangat tinggi ya, lewat parafrase dari AI ini seperti apa. Dan ini berpotensi juga mengurangi kemampuan nulis seorang mahasiswa itu seperti apa, dan kemampuan berpikir kritis itu mahasiswa seperti apa. Jadi ya potensi yang dikeluarkan tuh agak berkurang dalam hal ini, terutama untuk mahasiswa ya, dimana mereka harus berpikir kritis dan mampu menjabarkan sesuatu tanpa harus bantuan AI itu seperti apa. Kemudian penurunan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berlebih pada AI dapat melemahkan kemampuan Indonesia untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan menurunkan solusi secara mandiri. Artinya ya, kalau misalnya tidak mengerti satu sisi ini, solusi ini, akhirnya minta AI untuk menjelaskan. Padahal ada cara lain, alternatif yang bisa dilakukan selain AI. Ya bisa membaca ataupun hal-hal itu. Tapi saya merasakan sendiri karena saya juga menggunakan AI. Tapi saya juga baca-baca sedikit mengenai materi yang sudah saya pelajari, ataupun dari buku-buku dari internet. Kan biasa juga ada PDF dari buku-buku yang atau perpustakaan yang gratis, yang digital gitu. Jadi ya saya baca-baca sedikit mengenai apa yang saya pengen kaji atau teliti. Jadi nggak hanya tergantung pada AI. Kemudian ada keadilan akademiknya, penggunaan AI oleh sebagian mahasiswa untuk keuntungan yang tidak adil dalam penilaian akademik juga menjadi perhatian. Meskipun ada yang memandang AI sebagai alat bantu yang sah, ada kekhawatiran bahwa hal ini menciptakan ketidaksadaran dalam proses penelitian. Kemudian ada kebutuhan akan regulasi dan edukasi. Adanya kekhawatiran tentang penyalahgunaan AI ini telah mendorong perlunya pedoman dan kebijakan yang adaptif. Institusi pendidikan perlu menyusun kebijakan anti plagiarisme yang relevan dengan teknologi AI dan memberikan edukasi tentang etika penggunaannya. Artinya ya, AI digunakan sah-sah saja, tapi harus ada pedoman dalam penggunaannya, ada etiknya dalam penggunaan
penggunaan AI-nya seperti apa. Jadi ya untuk menghindari plagiarisme ini seperti itu. Dan ya juga memberikan edukasi terhadap etika penggunaannya seperti apa. Jadi tidak semua hal harus diselesaikan dengan AI, tapi kita sebagai manusia harus makhluk yang harus berpikir kritis juga dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa. Jadi tidak hanya bergantung pada AI atau apapun yang nantinya akan berdampak langsung terhadap ketika mereka sudah berada di kondisi nyata lapangan, yang misalnya tanpa AI itu tidak ada AI, terus mereka seperti apa nantinya di lapangan kalau mereka hanya tergantung pada AI. Solusi mereka seperti apa, mengatasi masalah mereka itu seperti apa di AI, di penggunaan AI kali ini di era ini itu seperti apa. Apakah hanya alat bantu, apakah mereka menjadikan AI itu sebagai budak mereka, seperti itu. Ya ini menjadi ketakutan kita semua bahwa AI akan suatu saat mengubah arah pendidikan, terutama untuk pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, seperti itu. Tapi fokus dari judul saya itu penelitiannya di Jakarta karena saya tertarik sama Jakarta. Akhirnya awalnya Indonesia judulnya, tapi saya ganti dengan Jakarta biar nanti kalau misalnya suatu saat saya pengen betul-betul meneliti di Jakarta, artinya saya bisa tahu dah seperti apa gambaran saya ke depannya, desain berpikir saya seperti apa ke depannya, karena saya ngerti bahwa fokus penelitiannya di Jakarta. Karena saya tertarik sama Jakarta dan saya juga sering beberapa kali ke Jakarta. Itu ya saya pengen fokus penelitian di sini. Tapi itu untuk nanti. Kalau misalnya saya betul-betul mau berfokus pada pendidikan ini, tapi saya orang sosial, saya pastinya akan berada di sekitar pemerintahan dan politik. Jadi saya mungkin pendidikan terutama untuk AI ini mungkin kurang ya nantinya fokusnya. Jadi saya fokuskan pada pemerintahan yang menjadi fokus utama saya, dan politik jadi fokus saya yang kedua, seperti itu. Oke. Kembali ke topik, kebutuhan akan regulasi dan ada yang kekhawatiran tentang penyelenggaraan telah mendorong perlunya kebijakan yang adaptif. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa perlu adanya institusi pendidikan untuk menyusun kebijakan anti plagiarisme-nya yang relevan dengan teknologi dan memberikan edukasi tentang penggunanya. Nah, setelah itu kita masuk ke hipotesis langsung. Berdasarkan analisis di atas dapat dihipotiskan bahwa semakin tinggi ketergantungan mahasiswa pada AI, khususnya mahasiswa Indonesia, untuk tugas akademik, semakin rendah kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan kreatif, serta semakin tinggi risiko pelanggaran integritas akademik seperti plagiarisme. Nah, dengan kata lain, AI itu melanggar efisiensi penggunanya secara tidak bijak, dapat mengikis fondasi intelektual mahasiswa dan etika akademik seorang mahasiswa seperti apa. Sehingga diperlukan intervensi, perlunya ada dorongan, edukasi, dan regulasi yang komprehensif. Artinya komprehensif yang mendalam dan dapat menyebar untuk menyeimbangkan manfaat teknologi ini untuk pengembangan keterampilan esensial dalam nilai kejujuran, seperti itu. Mungkin itu untuk judul yang pertama. Mungkin kita masuk langsung ke judul yang kedua, yaitu di judul kedua yaitu adaptasi kultur dan akademik mahasiswa Indonesia di luar negeri. Jadi itu judul kedua saya, adaptasi kultur dan akademik mahasiswa Indonesia di luar negeri. Analisis mengenai tantangan dan strateginya seperti apa. Kita mungkin masuk ke gambaran umum. Secara umum itu menyoroti bahwa studi di luar negeri dari jurnal-jurnal yang saya baca 25 ini menyoroti bahwa studi di luar negeri itu tidak terlepas dari manfaatnya seperti peningkatan keterampilan, pengalaman lintas budaya, dan prospek karir yang lebih baik. Tapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan dalam proses pembelajaran ini. Banyak mahasiswa internasional, terutama mahasiswa Indonesia, entah mengalami stres akulturasi akibat perbedaan budaya. Nah, dari jurnal yang saya temukan, pertama itu ada tantangan utama dalam aspek pendidikan luar negeri ini, yaitu tantangan utamanya mahasiswa internasional itu menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian termasuk hambatan bahasa, perbedaan budaya dan sistem pendidikan, serta masalah psikologis seperti kesepian dan homesickness.
Nah, mahasiswa kita ambil contoh di jurnal ini, ada mahasiswa di Inggris misalnya sering kesulitan dalam bahasa Inggris akademik, kurangnya keterampilan berpikir kritis mereka, dan berhubungan guru murid yang hierarkis. Sementara itu, mahasiswa Indonesia di AS menghadapi kesulitan serupa ditambah dengan budaya individualisme yang berbeda dari budaya kolektivisme Indonesia. Ya, kita tahu bahwa UK itu orangnya kritis semua dan sangat dengan orang Indonesia dengan gaya pendidikan yang berbeda sangat jauh sekali. Tapi ya ini bukan tantangan yang tersendiri untuk masalah ya mahasiswa yang ada di UK ini, di United Kingdom ini. Kemudian di AS sendiri ada perbedaannya juga, budayanya berbeda dari AS dengan UK ini. AS dengan Indonesia ini. AS ini mungkin individualisme ya, orangnya pada individualisme yang berbeda dengan budaya Indonesia yang kolektivisme, yang bisa gampang berbaur sama satu sama lain. Kemudian satu sama lain juga sering nongkrong atau apapun tuh, budaya seperti itu sangat kental di Indonesia. Tapi beda dengan di AS sana, mereka kadang ada yang individualisme, tapi yang paling banyak di sini individualisme. Dari data-data yang ada, mahasiswa yang ada di AS sana artinya ya mereka individualisme. Ada juga yang mereka bersama kelompok-kelompok lainnya. Kalau kalian pernah nonton film-film mengenai sekolah di Amerika ataupun film Universitas Amerika, mungkin kita contoh film Beautiful Boy 18 tuh, film yang menyorot tentang, sebetulnya nggak berfokus terhadap kuliah ya, tapi berfokus pada aspek kondisi psikologis orang yang kecanduan narkoba. Tapi saya nyorot di kuliah di AS sana karena dia secara eksplisit menunjukkan kuliah AS itu seperti apa, universitas di AS itu seperti apa. Mereka juga cenderung individual, ada juga cenderung yang berkelompok sesuai apa yang mereka minati. Ada di situ, ada yang nerd, ada yang bad boy, ada yang lain-lainnya situ. Jadi menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Tapi rata-rata di AS sana, Amerika Serikat, individualismenya lebih cenderung seperti itu. Kemudian ada peran dukungan sosial. Dukungan sosial atau social support berperan penting dalam mengurangi stres akulturasi pada mahasiswa internasional. Dukungan ini bisa datang dari teman sebangsa, teman lokal, keluarga, atau institusi pendidikan. Dukungan dari teman lokal sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi budaya. Artinya ya harus ada dukungan sosial dengan orang yang seperti kita. Misalnya kita kuliah di Amerika Serikat atau kuliah di UK atau di Malaysia. Kalau kita ketemu orang yang sejalan dan sehati dengan saya, sebangsa, artinya kita paham, kita bisa menyalurkan seluruh raga kita untuk akulturasi ini, untuk mengurangi stres akulturasi ini. Artinya kita ada teman bicara di dalamnya, seperti itu. Kemudian ada strategi adaptasinya. Mahasiswa menggunakan berbagai strategi adaptasi seperti membangun jaringan dukungan, bisa lewat komunitas mahasiswa luar negeri Amerika Serikat. Mungkin kalau Anda pernah nonton, kalian pernah nonton Habibie Ainun 2 ya, yang tentang film Rudy Habibie kan. Beliau kuliah di Jerman, tapi Habibie juga ikut pada forum mahasiswa luar negeri yang ada di Jerman tuh. Ya itu seperti itu, mahasiswa bisa menggunakan jaringan dukungan seperti itu. Kemudian ada partisipasi dalam kegiatan kampusnya, yaitu berarti ya dengan cara ini akan memperluas relasi yang ada. Jaringan dukungan bisa lewat seseorang, bisa dari mahasiswa. Artinya kita buka relasi, tidak hanya satu bangsa, tapi satu bangsa lain juga kita buka relasinya. Tidak hanya tergantung pada satu ras atau etnis, tapi kita bisa buka pada ras dan etnis yang lainnya. Jadi hanya tidak bergantung pada yang sebangsa dan setanah air seperti kita, tapi kita bisa buka ke tanah yang sebangsa yang luar, seperti itu. Kemudian
berpartisipasi dalam kegiatan kampus dan memanfaatkan sumber daya universitas seperti layanan konseling dan pusat penulisan akademik. Artinya kita bisa menyampaikan prestasi akademik kita bisa melakukan prestasi akademik kita lewat layanan kampus kayak konseling dan penulisan akademik lewat sumber daya universitas yang ada. Ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa melalui pembelajaran proaktif dan perbaikan diri. Artinya ada peningkatan, ada self improvement di dalamnya untuk meningkatkan kemampuan menulis akademik dan berpikir kritis seorang mahasiswa. Terutama ini kan berbeda dengan di Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa juga berbeda. Artinya kita diberi tantangan terhadap perbedaan budaya, perbedaan bahasa, kemudian perbedaan cara berpikir. Itu kita bisa kembangkan lewat self improvement nih, yang nantinya ini adalah tantangan tersendiri yang nantinya akan berdampak besar terhadap mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri ini. Jadi ya ini merupakan hal yang sangat positif. Kemudian langsung masuk ke teori, itu ada teori adaptasi lintas budaya Cross Cultural Adaptation Theory oleh Kim dan Gudikunst tahun 1988. Teori adaptasi lintas budaya yang diusulkan oleh Yoon Kim dan William B. Gundikus menyediakan kerangka kerja untuk memahami proses individu beradaptasi dengan lingkungan budaya baru. Model ini menjelaskan bagaimana proses adaptasi terjadi secara dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Berbeda dengan pandangan tradisional tentang culture shock sebagai kondisi statis dan negatif, teori ini melihat adaptasi sebagai proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan. Kemudian teori ini mengungkapkan bahwa adaptasi adalah fungsi dari 3 komponen utama. Yang pertama ada komunikasi pribadi, yaitu personal communication. Ini merujuk pada interaksi individu dengan lingkungan barunya. Komponen ini mencakup 2 dimensi. Kemudian ada poin kedua, yaitu kompetensi kognitif, kemampuan seseorang untuk berpikir dan memahami budaya baru, termasuk pengetahuan tentang bahasa, norma sosial, dan sistem nilainya seperti apa. Kemudian ada keterampilan perilaku, kemampuan untuk bertindak secara tepat dalam konteks budaya yang berbeda, termasuk penggunaan bahasa verbal dan non-verbal yang sesuai. Kemudian ada komunikasi sosial, social communication. Komponen ini berfokus pada interaksi individu dengan anggota budaya, seperti yang saya jelaskan. Artinya ada relasi terhadap jaringan, bukan hanya terfokus pada satu bangsa, tapi satu bangsa yang lain kita harus fokuskan juga. Dengan anggota fokus pada interaksi individu dengan anggota budaya tuan rumah dan jaringan sosial yang mereka bangun. Ini adalah tentang sejauh mana individu dapat membangun hubungan, mencari dukungan, dan berintegrasi dalam komunitas yang baru. Seperti itu. Kemudian jaringan sosialnya bisa lebih baik dengan orang lokal maupun sama mahasiswa yang internasional. Dan ini sangat penting untuk mengurangi perusahaan tersosialisasi dan meningkatkan rasa yang memiliki. Artinya kita tidak hanya tergantung pada satu bangsa, tapi kita bisa bergantung pada bangsa yang lain. Ini adalah suatu hubungan yang bisa mempererat, mungkin nantinya bisa mempererat kerjasama seperti itu, membangun relasi budaya yang baru, bahkan yang lebih baik kita saling berkomunikasi. Artinya kita membangun relasi tidak hanya sebatas teman bangsa senegara, tapi bangsa negara lain juga kita temani, seperti itu. Dan ada kecenderungan prepositional. Ini ada karakteristik bahwa individu yang merahi seberapa mudah mereka beradaptasi. Kecenderungan ini mencakup kesiapan psikologis, sikap dan motivasi individu untuk beradaptasi. Mahasiswa dengan sikap terbuka dan proaktif cenderung lebih mudah beradaptasi. Berarti ada sikap terbuka dan proaktif yang cenderung lebih mudah beradaptasi dari mahasiswa. Itu ada lewat dari sikap dan motivasi individu mereka. Berarti tergantung mahasiswanya seperti apa mereka motivasi atau sikapnya untuk bisa beradaptasi dengan terbuka dan proaktif supaya bergampang beradaptasi. Kemudian ada flexibility based kognitif yang kemampuan untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku sebagai respon terhadap situasi baru. Artinya kita mampu nanti suatu saat misalnya kita ada ke negara lain, kita misalnya udah pernah ke negara ini, kita bisa adaptasi seperti apa situasi yang ada. Kan kondisi beberapa negara juga berbeda, tapi karena kita paham dengan kondisi yang misalnya kita pernah datangi, kemudian kita berpendidikan di sana, artinya kita nggak perlu stres lagi. Misalnya kita suatu saat misalnya dalam ini kita kerja di luar negeri atau kedutaan besar seperti itu, artinya kita nggak kaget dalam hal kulturasinya. Hanya saja mungkin perbedaan
perbedaan-perbedaan bahasa atau apa lain budaya itu, tapi kita bisa menyelesaikan karena kita tahu strateginya seperti apa. Kemudian ada karakter demografis, faktor seperti usia, jenis kelamin dan pengalaman sebelumnya dalam berpergian. Dan ini faktor yang mungkin nggak usah terlalu fokuskan karena ini nyangkut usia, jenis kelamin dan pengalaman sebelumnya. Oh, berarti yang paling fokus di sini karakter demografi itu ya pengalaman sebelum dalam berpergiannya seperti apa. Artinya kita pernah berpendidikan di sini, kemudian kita suatu saat kita kerja di negara ini, kita nggak perlu menyelesaikan diri lagi, kita tahu strateginya seperti apa. Hanya saja perbedaannya seperti saya sampaikan tadi, yaitu bahasa dan budayanya seperti apa gitu, tinggal menyesuaikan aja. Nah, menurut teori ada 3 komponen yang saling berinteraksi: komunikasi pribadi, sosial komunikasi pribadi, dan sosial berkontribusi pada pengembangan kecerdasan budaya, yaitu cultural intelligence yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan adaptasi. Proses ini tidak selalu linear, individu mungkin mengalami pasang surut, misalnya distress stage setelah honeymoon stage, sebelum mencari adaptasi yang stabil. Tujuan akhir dari adaptasi ini adalah integrasi dan atau pengembangan integritas hibrida yang memadukan unsur-unsur dari budaya asal dan budaya baru. Kemudian kita masuk ke hipotesis, berdasarkan tinjauan jurnal dari teori adaptasi lintas budaya oleh Kim dan Kundikus. Yang pertama ada hipotesis yang positif, yaitu mahasiswa Indonesia dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi dari teman, keluarga, dan universitas akan mengalami tingkat stres akulturasi yang lebih rendah, menunjukkan tingkat adaptasi yang akademik lebih tinggi. Jadi harus ada dukungan sosial yang tinggi dari teman, keluarga, dan universitas untuk mengurangi stres akulturasi yang ada. Kemudian di hipotesis yang positif juga ada hubungan positif antara kecerdasan budaya atau cultural intelligence dan tingkat adaptasi akademik yang berhasil pada mahasiswa Indonesia. Penelitian ini mendukung hubungan antara kecerdasan budaya, psiki, dan adaptasi. Psiki ini adalah cultural intelligence mungkin ya. Kecerdasan budaya yang mencakup dimensi kognitif, motivasi, dan perilaku memungkinkan individu untuk memahami dan menavigasi lingkungan budaya baru dengan efektif. Mahasiswa dengan psiki tinggi memiliki alat yang lebih baik untuk mengatasi tantangan yang timbul dari perbedaan budaya sehingga meningkatkan adaptasi akademis mereka. Kemudian di hipotesis ada hipotesis yang negatif, mahasiswa internasional yang berasal dari budaya kolektivis seperti Indonesia dan belajar di negara dengan budaya individualis seperti AS atau Inggris akan menghadapi tantangan adaptasi yang lebih besar, khususnya dalam interaksi sosial dan partisipasi kelas dibandingkan dengan mahasiswa dari negara-negara dengan nilai budaya yang lebih serupa. Artinya dari dua hal ini ada perbedaan dan kemudian mahasiswa Indonesia harus beradaptasi dengan budaya individualis ini agar ya mereka bisa berbaur dengan mahasiswa ini, terutama dalam interaksi ya, seperti itu. Dan ada hipotesis yang negatif lagi, yaitu mahasiswa internasional yang mengalami tantangan bahasa, khususnya bahasa Inggris akademik, akan menunjukkan tingkat stres akulturasi yang lebih tinggi dan kinerja akademik yang lebih rendah. Jadi ini ada tantangan tersendiri, yaitu misalnya kalian tidak paham, kalian berkuliah di luar negeri, kalian tidak terlalu paham tentang bahasa Inggris akademiknya atau bahasa-bahasa yang akademik mereka tuh, kita bisa stres dan kinerja akademik kita bakal lebih rendah. Jadi seperti itu. Ya, dan itu mengenai pendidikan dan kesehatan, yang mana saya ngambil 2 judul ini pendidikan semua. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.